Kira-kira kalau di total berapa tuh? Berarti 82 Sekitar 82 juta. Berarti demi nonton di Sepang ini menghabiskan uang 82 juta ya, Pak? Betul, betul. Asli, Sepang tuh bagus banget guys. Mandalika tuh jauh banget ya. Maksudnya, ya Sepang tuh jauh lah kalau mau compare sama Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, berjumpa lagi hari ini bersama saya. Apa kabar Anda semua di sana? Tentunya saya selalu mendoakan semoga kita dalam keadaan baik-baik saja, sehat senantiasa jasmani juga rohaninya. Dan apapun itu pekerjaan, kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan di dalam maupun di luar rumah, semoga juga diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, saya sudah tidak sabar ya. Saya sudah tidak sabar untuk mereaksi video ini ya. Video sangat unik, menarik yang akan tentunya kita bahas di sini. Oke, ini diceritakan kisah tentang orang Indonesia. Orang Indonesia yang menghabiskan banyak uang, 82 juta rupiah. Orang Indonesia menghabiskan 82 juta rupiah, membawa serta seluruh keluarganya untuk terbang ke Malaysia hanya demi hal ini guys ya. Wow, 82 juta itu jumlah uang yang sangat fantastis bagi kita ya guys ya. Bagi saya juga itu sangat bernilai sekali harganya, 82 juta rupiah. Kalau dikonversi ke ringgit itu kurang lebih 25.000 ringgit ya guys ya. 25.000 ringgit kalau tak silap ya, 82 juta rupiah. Nah, yang membuat saya penasaran ya guys ya, mengapa abang ini mau membawa serta semua keluarganya pergi ke Malaysia hanya untuk satu hal ini. Oke, ini menjadi tanda tanya besar bagi saya. Langsung saja kita reaksi hal itu guys ya. Kita reaksi video itu sekarang juga tanpa banyak basa-basi. Ini videonya. Kasih tahu nih datang sini sama siapa aja? Kebetulan kami satu rombongan yang datang dari Kalimantan. Ada berjumlah 10 orang ya kan, datang ke Sepang khusus untuk menonton MotoGP. Dan kami semua salah satu pendukung Peko Bagnaya ya kan. Semoga pada hari ini Peko Bagnaya dalam main race-nya dapat P1 ya kan, sehingga nanti persaingan untuk MotoGP berikutnya di seri berikutnya di Valencia ada persaingan untuk kejuaraan dunia kembali ya kan. Tetap yakin Pak, walaupun kemarin pas sprint race Peko jatuh tuh. Kita tetap yakin ya kan, karena kita salah satu pendukung dari Peko Bagnaya. Oke, siap. Berarti yakin Peko ini nanti bisa nunda kemenangan Jorge Martin? Bisa, yakin. Yakin. Pak, boleh dikasih tahu nggak Pak? Ini tadi ke sini ini naik apa? Terus dari mana gitu, dari Kalimantan? Kita kebetulan kemarin berangkat sebelum hari H adanya event di Sepang Malaysia. Kita berangkat dari Kalimantan sehari sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan berangkat dari Jakarta Sepang untuk menonton MotoGP. Pak, boleh tahu nih Pak, mungkin tadi pas kemarin kesini itu butuh biaya berapa nih? 10 orang berangkatin keluarga besar gitu. Kita udah sama TX Travel ya, udah ada ditentukan harganya. Untuk perjalanan ke sini TX Travel itu ngasih biaya kita 8.200.000. Itu per orang apa? Per orang. Per orang 8 juta. Betul. Kira-kira kalau di total berapa tuh? Berarti 82 Sekitar 82 juta. Berarti demi nonton di Sepang ini menghabiskan uang 82 juta ya Pak? Betul, betul. Pak, tapi untuk pengalaman ini udah keberapa kalinya nih nonton di sirkuit Malaysia? Ada sekitar 5 kali lah kita. 5 kali. Kita waktu Covid kemarin berhenti nonton. Pak, kalau misalnya selain di Malaysia pernah nonton di mana lagi? Di Australia pernah, ya kan? Di Buriram, Thailand pernah. Mandalika juga. Tadi sudah didengarkan guys ya. Ini asli ya. Tidak mengarang, tidak berbohong bahwa Bapak ini menghabiskan uang sekitar 82 juta hanya untuk transportasi saja ke Malaysia demi melihat MotoGP. Lagi-lagi Malaysia menjadi destinasi menarik. Kalau ada MotoGP, maka orang Indonesia beramai-ramai untuk datang ke Malaysia nonton langsung MotoGP di sana, berapapun harganya guys ya.
Karena Malaysia ini kan memberikan satu fasilitas yang menarik, fasilitas yang benar-benar mungkin jauh di atas standar ya daripada ekspektasi kita. Kita berpikirnya apa, hasilnya kenyataannya apa. Bahkan itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Transportasi, penginapan, makanan ya, dan juga tempat-tempat yang menarik ya. Selain di Sepang itu kan banyak sekali objek wisata yang dekat-dekat dari penginapan kita, guys. Nah, hal inilah yang mengundang apabila ada event besar seperti MotoGP di Malaysia, maka orang Indonesia ini sudah bersiap ya. Dia sangat gembira untuk ikut serta melihat, menonton acara-acara atau event-event besar tersebut, guys ya. Bukan hanya MotoGP, termasuk malam tahun baru. Itu sekarang trennya sudah baik ya, guys ya. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang hanya ingin melihat tahun baru di Malaysia, itu sengaja datang di akhir tahun ini ya, guys ya. Sepang rame banget. Padahal ini hari Jumat. Asli, Sepang tuh bagus banget guys. Ada nyampe sini tuh ngerasa kayak Mandalika tuh jauh banget ya. Maksudnya ya Sepang tuh jauh lah kalau mau compare sama Mandalika. Selamat pagi dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pagi ini mau ke Malaysia buat MotoGP. Let's go. Tak lupa menunaikan ibadah Jadi sholat. kemarin baru habis dari Kalteng ya, Oh, dari Kalimantan. Tengah, dari Kalimantan sampai di sini Jakarta nih malam. Harusnya sih bisa tidur di bandara aja, tapi ya udahlah balik ke Jakarta dulu, tidur istirahat jam 10-an. Terus tadi jam 3 udah bangun, terus ke bandara, siap-siap lalu ke bandara. Jadi istirahatnya cukup lah ya. Pagi ini flight 2 jam ke Kuala Lumpur. Mungkin bakalan banyak tidur di pesawat. Family item for you to choose from aircraft miniature, AirAsia keychain, AirAsia base small cap, polo shirt. Wow, sudah sampai. Penerbangan lancar banget ya. Pakai AirAsia 2 jam. Cuma nanti jauh lebih cepet ya. Kalau menurut pramugarinya sih kita lebih cepat dari jadwal 10 menitan lah. Dari seharusnya 8.24 tadi jadi sekitar 8.10. 14 menit penerbangannya. Welcome to Malaysia. Ya teman-teman, jadi buat yang akan ke Kuala Lumpur via bus, jadi mesti turun dulu ke area bawah sini ya. Jadi ada 2 kali turunan dulu, baru nanti akan melanjutkan ke Kuala Lumpur dengan bus ya. Ini di Transportation Hub. Oh, double guard ya. Ini busnya pun bersih, nyaman, tenang, nggak ada pengamen ya, nggak ada yang jualan juga. Best. Oke, jadi buat yang akan menonton MotoGP di Sepang dan katakanlah baru tiba di Clia di Terminal 2 itu ada loket penjualan tiket untuk shuttle bus ya. Jadi Rapid KL. Jadi itu lokasinya di Transportation Hub, itu di lantai dasar. Jadi tinggal ke sana teman-teman, terus nanti beli ya. Ini tiketnya harganya untuk sekali berangkat itu 12.000. Oh, 12.000. Oh, terintegrasi ya, atau terkoneksi ya guys ya. Hari tadi aku bayarnya 72 ringgit. Itu
itu dari Korea ke Sepang ya, jadi bolak-balik 3 hari. Tapi Jadi nanti kalau misalnya dari airport KL katakanlah ya, jadi kemana-mana harus langsung ke Sepang itu ada ya? Korea dulu, baru kemudian nanti dari Korea beli tiket langsung ke Sepang. Atau ada opsi lain, kalau dari KL Sentral itu sebenarnya juga tersedia tiket yang bisa teman-teman pakai buat ke sini ya, ke Sepang ya. Jadi nggak harus ke Korea, bisa langsung ke dari KL Sentral langsung ke Sepang. Perjalanannya, tengok jalannya besar ya, enak ya melihat suasana, pemandangan kiri dan kanan masih hijau, indah, lalu lintas juga tertib. Oke, sekitar 15 menit dan akhirnya ini sampai di sirkuit ya, sirkuit Sepang. Nah begitu tiba nih, Bosnya kayaknya kita juga nyaman. pakai starter lagi buat ke dalam. Oh, transit. Wah, ini pasti hebohnya, ramai banget. Turis juga, turis asing ya masuk. Gila, Sepang rame banget. Padahal ini hari Jumat. Gila, ternyata hari Jumat rame banget di Sepang. Antusiasnya ramai kata abangnya. Iya betul, ramai ya. Oke, udah kelar hari pertama MotoGP Sepang, Malaysian GP. Asli Sepang tuh bagus banget guys. Aduh, nyampe sini tuh ngerasa kayak Mandalika tuh jauh banget ya. Maksudnya ya Sepang tuh jauh lah kalau mau compare sama Mandalika. Jujur sebagai orang yang biasa di Mandalika nih, tiba-tiba ke Sepang ngelihat gimana Sepang yang wow, top. Tapi yang jelas seru hari pertama, meskipun capek banget karena tadi turun dari pesawat langsung ke sini ya, harusnya ke KL, rencana besok kan ke sini, tapi ya akhirnya ya udahlah balik ke sini aja biar tahu juga ternyata alur ininya tuh, alur penumpangnya itu baru tahu tadi ya. Jadi alur masuknya itu, jadi kalau misalnya naik shuttle bus misalnya atau dari Klia, KLAI Klia ya, atau misalnya dari area yang ini mau misalnya, nah, terus nanti ada shuttle bus lagi yang akan bawa kita keliling ke pintu gate masing-masing ya. Jadi pintu gate masing-masing, aku tadi salah masuk di awal, ternyata masuknya tuh ke main grandstand ya, tapi karena ini hari Jumat jadi masih boleh masuk ya. Nah kalau besok itu mesti naik shuttle ke B12 ya, jadi kayak gate 12, nanti turun di situ baru jalan kaki dan ke Vedok App sesuai dengan tiket yang udah beli. Lumayan apa ya, kagok di awal, tapi finally tahu lah ya alurnya seperti apa kalau misalnya mau atau lagi di Sepang untuk nonton MotoGP. Yuk kita balik ke bandara lalu nanti ke Kuala Lumpur.
Nah guys ya, ini menurut pendapat dia loh, bukan kata saya, tapi kata abang ini yang sudah berpengalaman di Mandalika, yang sudah sering nonton di Mandalika. Nah, ketika dia nonton di Sepang, maka ini yang akan terjadi. Udah dengar kan? Ya, tapi ini bukanlah untuk menjelek-jelekan nih guys ya. Sekali lagi saya katakan bukan untuk merendahkan, untuk menjelek-jelekan. Saya katakan ini juga semoga banyak faktor di tempat-tempat kita itu agar dapat berbenah, ya lebih bisa menintrospeksi diri agar bisa bersaing dengan negara-negara lain guys. Karena mungkin dari Malaysia ini di Sepang tepatnya dia katakan itu jauh lebih baik. Ini mohon maaf ya guys ya, bukan untuk menjelek-jelekan, tapi ini menurut pendapat abang ini. Dia katakan bahwa di Sepang itu jauh lebih baik daripada Mandalika. Mungkin dari beberapa sektor termasuk transportasinya yang begitu sangat memudahkan bagi semua orang, semua penonton yang ingin menonton MotoGP di sana. Dari tiketnya juga mungkin harganya lebih murah, dan dari hotel juga tidak terlalu mahal. Jadi akomodasinya itu jauh lebih murah ya untuk orang-orang Indonesia. Bahkan mungkin untuk orang-orang Indonesia yang nonton MotoGP di Indonesia itu jauh lebih mahal daripada mereka itu menonton MotoGP di Malaysia. Nah, banyak itu terjadi. Buktinya dari Sumatera. Ya, misalnya ini kan banyak guys pecinta MotoGP di Sumatera yang ingin menonton langsung MotoGP. Bila MotoGP itu diadakan di Sepang, orang Sumatera itu bisa langsung datang ke Malaysia dengan tiket harga yang murah, dengan akomodasi yang murah. Tapi kalau orang Sumatera pergi ke Mandalika itu semuanya serba mahal ya guys ya. Dari bentuk segala macam akomodasi itu sangat-sangat mahal, termasuk penginapan di sana itu kurang lebih kalau ada event besar seperti MotoGP bisa di harga 2 hingga 3, bahkan ada yang 5 juta harga penginapan standar guys per malamnya. Nah, kalau kita komparasikan dengan yang ada di Malaysia, ini sungguh sangat berbeda jauh ya. Bahkan saat event-event terjadi seperti MotoGP, tidak akan ada kenaikan signifikan yang terjadi di Malaysia guys. Mungkin ada kenaikan tapi tidak sebegitu besar hingga 100% ya, seperti apa yang terjadi di Mandalika. Nah, semoga ini bisa ya guys ya, semoga ini bisa terutama bagi Kementerian Pariwisata yang ada di Indonesia ini dapat membuat atau membentuk satu tim ya agar membuat di Mandalika itu disukai orang. Apabila ada event di sana, apabila ada MotoGP di Mandalika, semua orang itu tidak mengeluh tentang biaya yang begitu mahal. Semoga itu terjadi dan Malaysia dapat membuat kita lebih bercermin lagi ya bagaimana membuat satu sistem, satu konsep yang begitu sangat memudahkan bagi penonton untuk datang ke tribun. Baik, di sini ada lagi komentar-komentar orang Indonesia saat mereka datang ke Sepang. Sebenarnya apa saja sih yang dia katakan? Apakah semuanya adalah hal-hal positif atau malah sebaliknya negatif? Kita saksikan video ini sekarang. Buat apa ya, menghindari biar dapat spot bagus buat duduk. Terus selain itu gara-gara ini ya, saya semangat banget. Jadi tadi subuh udah bangun, udah siap-siap. Dan sesuai arahan biar ngumpul langsung supaya kita cepat-cepat datang di sirkuit, karena hari Minggu atau race day ini biasanya sudah full. Ini aja udah mulai banyak yang datang, jadi buat jaga-jaga pagi-pagi harus di sini standby biar nanti sore race-nya nggak apa-apa, yang penting kita udah dapat tempat duduk yang bagus. Jagoin siapa nih hari ini buat menang? Oh, saya pegang 2 sih sejauh dari dulu tuh, dari 2024 awal itu Marquez sama Pedro Acosta. Oh, Pedro Acosta. Oke, berarti harapannya Marquez atau Acosta nih bisa menang? Iya, harapannya 2 orang itu. Oke, sip. Kita datangnya deadline, kita pasti nggak dapat duduk. Nah, makanya kita datang pagi. Oke. Pertama, pasti kita harus duduk dulu tuh, tempat duduk dulu supaya kita nggak keburu penuh. Kedua, sambil nunggu race kita bisa nonton motor 3 sama motor 7. Oke. Harapannya gimana nih Pak? Jadi hari ini antusiasnya gimana mau nonton balapan hari ini? Sangat, karena Sepang ini kan 3 sirkuit terakhir yang bisa menjadi Penentuan ya? penentuan. Juga sirkuit gitu. terakhir sebagai penentuan. Nah itu, jadi excitednya kita mau nonton itu. Oke, berarti harapannya hari ini siapa nih Pak yang bisa juara atau menang balapan?
Sebetulnya kan saya sih fansnya Marquez, tapi kan dia tidak ada harapan. Ya saya berharap Martinator bisa juara. Sebegitu besarnya antusias di Malaysia bila ada MotoGP, guys. Sepang selalu diburu penonton, ya. Karena semua serba murah. Saya nggak tahu apa ada manajemen apa di sana yang membuat apabila ada MotoGP terjadi, ya itu harganya kok tidak mahal, guys, ya. Saya nggak tahu juga apakah ada intervensi dari pihak kerajaan untuk menekan harga-harga saat event terjadi. Saya nggak tahu, guys. Saya nggak tahu apa jawabannya. Silakan Anda komen. Saya ingin selalu mengetahui komentar-komentar Anda. Selalu saya mencari informasi terkait tentang hal seperti ini, terutama ada event MotoGP di Malaysia. Oke, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan aku mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap pada Anda semua mohon dimaafkan. Dan aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.